Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentang peluang 90% lolos P3K guru untuk guru honorer usia 35 plus cerdik plus kunci formasi linear di sekolah induk. Jadi kategori guru honorer yang sudah berusia 35 dan juga ternyata memiliki sertifikat pendidik dan sukses mengunci formasi linear di sekolah induk sehingga tidak ada yang bisa mengganggu gugat, maka boleh dikatakan peluang untuk lolos menjadi guru P3K itu menjadi 90%. Seperti itu ya. Bagaimana buktinya? Kita coba cek di sini teman-teman ya. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Dalam aturan Permenpan RB pasal 29 poin A, B, dan C, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan linear. Nah, ini adalah momentum yang tepat bagi teman-teman guru honorer usia 35 yang memiliki serdik dan ternyata juga memiliki sekolah induk yang linear sehingga bisa mengunci di sistem yang secara otomatis semakin memperbesar peluang untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1 karena adanya aturan ini. Di sini jelas dijelaskan bahwa pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya linear. Dan tentunya ini sangat menguntungkan guru honorer usia 35 plus sertifikat pendidik afirmasi 100% yang memiliki sekolah induk linear seperti itu ya. Dan tentunya sangat membuka peluang. Kemudian diperkuat lagi di poin B peraturan Mempan RB dan juga yang disalin di Kemendikbud Ristek, formasi yang sudah dilamar itu sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Jadi tentunya ketika sistem sudah mengunci, guru honorer di sekolah induk itu sudah mengunci sistem terutama untuk guru usia 35, maka secara otomatis guru honor tersebut hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri dan ada peringkingan tunggal sehingga cukup mencapai passing grade langsung auto NIP ASN P3K tahun 2021 seperti itu ya. Nah, ini peluangnya sangat luar biasa teman-teman ya. Kemudian di poin C lebih diperkuat lagi teman-teman ya. Di poin C, sorry, ini ada kelewatan. Di poin C kita lihat dulu. Ini ya. Di poin C itu dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Kecuali jika seandainya guru honorer usia 35 plus cerdik ini ternyata di sekolah induknya tidak linear dengan ijazahnya, maka terpaksa guru honorer tersebut harus mencari sekolah lain seperti itu ya. Nah, namun ini yang ketika kita berbicara apabila memiliki sekolah induk yang linear dengan ijazahnya, maka itu sangat membuka peluang untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini berbicara tentang ambang batas atau passing grade. Di sini guru honorer usia 35 itu sangat berpeluang besar untuk lolos ya. Karena kenapa? Dari ketiga ambang batas ini, guru honorer usia 35 yang memiliki serdik dan memiliki sekolah induk yang linear dengan formasinya, maka secara otomatis akan mengamankan 500 poin, langsung mengamankan 500 poin nilai kompetensi teknis, sehingga secara otomatis untuk kompetensi teknis guru honorer usia 35 plus cerdik itu sudah aman untuk passing grade kompetensi teknis. Jadi yang perlu dipikirkan oleh teman-teman guru honorer usia 35 adalah bagaimana cara melewati atau mencapai ambang batas untuk kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan tentu saja batas wawancara. Nah, yang paling menyulitkan di sini kemungkinan ini nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sisa itu yang akan menjadi hadangan guru honorer yang bersertifikat pendidik ya, seperti itu, terutama yang berusia 35 dan memiliki formasi di sekolah induk. Jadi sisa 10%
untuk menembus sisa 10%, artinya dari 90% guru honorer sisa mencari 10% dari kompetensi teknis untuk lolos ya. Jadi sisa hadangannya nanti ada di kompetensi manajerial dan sosiokultural, karena menurut saya untuk wawancara itu hampir pasti rata-rata guru honorer bisa lolos di situ. Dan sedangkan kompetensi teknis sudah pasti guru honorer kategori ini sudah bisa mendapatkan poin penuh teman-teman, karena memiliki serdik dan usianya juga sudah 35 seperti itu ya. Jadi sisa mencapai ambang batas di kompetensi manajerial dan sosial-kultural. Luar biasa sekali peluangnya ya. Jadi sangat berpeluang ya, hampir 90% bisa lolos P3K di tahap 1 seperti itu. Nah, di sini jelas ditambahkan lagi di pasal 30 teman-teman ya, terutama di bagian terakhir. Di sini poin D untuk penentuan kelulusan, lagi-lagi usia yang menjadi penentu. Nah, ini tentang jika nilainya selalu seri ya. Misalnya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Jadi secara otomatis teman-teman guru honorer yang berusia 35 ke atas itu usia mempunyai kekuatan atau magis tertentu teman-teman ya, karena termasuk ke dalam penentu kelulusan teman-teman. Jika seandainya nilai kumulatif manajerial dan sosiokultural dan kompetensi teknis serta wawancara itu selalu sama dengan saingan, maka teman-teman bisa unggul di usia seperti itu ya. Jadi faktor usia lagi penentu kelulusan akhir. Jadi luar biasa bagi teman-teman guru honorer yang berusia 35, THK2 plus serdik dan memiliki sekolah induk linier dengan jurusan yang dipilih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk bobot soal ujian seleksi kompetensi teman-teman guru honorer harus pahami, terutama bagi teman-teman guru honorer usia 35 plus serdik, itu teman-teman sudah aman di sini. Untuk kompetensi teknis sudah aman karena sudah mendapatkan poin penuh. Jadi sisa teman-teman mengamankan 40% lagi dari hasil kumulatif nilai manajerial dan sosiokultural serta menyelesaikan 10 soal di pewawancara. Jadi untuk manajerial itu cukup teman-teman benar saja sekitar 10 nomor di manajerial, kemudian 10 nomor di sosiokultural atau 7 nomor di tes wawancara. Saya jamin teman-teman yang berusia 35 itu yang memiliki serdik itu sudah pasti akan menjadi guru P3K di tahun 2021. Jadi peluang lolos untuk guru P3K itu hampir 90% teman-teman ya. Hampir 90% menjadi guru ASN P3K di tahun 2021, tepatnya di tahap 1. Jadi di manajerial itu teman-teman sisa butuh misalnya 25 soal. Teman-teman cukuplah 10 nomor benar di manajerial, kemudian sosiokultural juga 10 nomor, sedangkan di wawancara sekitar 6 atau 7, maka teman-teman itu sudah bisa mengunci satu NIP untuk diri sendiri untuk menjadi guru P3K. Luar biasa teman-teman ya, dan ini harus dimaksimalkan oleh guru usia 35 plus serdik plus sekolah induknya sudah dikunci dengan alasan linearitas yang sesuai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat jenis-jenis afirmasi. Ini yang semakin membuktikan teman-teman ya. Yang paling membuktikan itu adalah jenis-jenis afirmasi. Di sini jelas bahwa untuk usia 35 itu akan mendapatkan 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis, sedangkan memiliki serdik langsung mendapatkan poin 100%. Dan kalau THK2 itu mendapatkan 10% dan disabilitas mendapatkan 10%. Tentunya guru honorer usia 35 plus serdik itu sudah mengunci ini sertifikat pendidik dan usia. Jadi tanpa diberikan afirmasi usia saja, cukup sertifikat pendidik saja itu jika memiliki serdik itu sudah mengunci sekitar 500 poin teman-teman ya, atau mengunci poin penuh di kompetensi teknis. Luar biasa. Jadi semakin memperbesar dan tidak bisa dinaifkan, peluang lolos menjadi guru P3K akan semakin besar seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Di sini penting sekali. Nah, inilah kuncinya. Di sini kita lihat perbandingannya teman-teman ya. Untuk materi ujian kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu kan 80 sampai 100 nomor. Benarnya itu 5, salahnya 0. Kalau benar mendapatkan bobot 5, kalau salah mendapatkan bobot 0. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan adalah 120 menit.
Kemudian nilai maksimal adalah 500. Jadi bagi teman-teman yang memiliki Serdik berarti mendapatkan bonus afirmasi 500 poin. Sedangkan usia 35 mendapatkan 15% atau 75 poin. Kemudian XTHK2 akan mendapatkan bonus poin 50 poin atau 10%. Sedangkan disabilitas itu mendapatkan bonus poin 50 atau 10%. Jadi yang paling tinggi afirmasinya adalah yang memiliki Serdik dengan usia 35. Lagi-lagi kategori guru usia 35 plus Serdik itu memang berpeluang lolos paling besar teman-teman ya. Itu tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau memang mengunci satu formasi di sekolah induk nantinya. Oke, kita lanjut lagi di sini sedikit. Untuk kompetensi manajerial itu jumlah soalnya itu teman-teman 25 nomor dengan opsi jawabannya itu jika benar itu mendapatkan poin 4, 3, 2, 1, waktu pengerjaan 25 menit, nilai maksimal itu 100. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu jumlah soalnya itu adalah 20 dengan bobot benar 5, 4, 3, 2, 1, waktu pengerjaan 15 menit, nilai maksimal adalah 100. Tes wawancara jumlah soalnya itu adalah 10 teman-teman ya. Kemudian bobotnya yang benar 4, 3, 2, 1, waktu pengerjaan adalah 10 menit, nilai maksimal adalah 40. Seperti itu ya. Jadi memang peluang besar untuk teman-teman guru honorer usia 35 plus Serdik plus sekolah induk terkunci atau dikunci atau diamankan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.